warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hamba Allah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita telah menjalani puasa Ramadan yang ke-11. Alhamdulillah, berjalan puasa Ramadan, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar walaupun di masa wabah COVID-19. Di masa seperti sekarang ini, kita memang harus selalu menjaga imun kita, harus menjaga keamanan diri kita, dan yang paling terpenting adalah kita harus menjaga keimanan di dalam diri kita. Untuk menjaga keimanan, menjaga imunitas diri dan keamanan, kita perlu berusaha. Yang pertama adalah menjaga imunitas diri kita. Bagaimana kita menjaga imun kita? Yang pertama adalah bisa dengan makan makanan yang bergizi di saat waktu sahur dan juga berbuka. Jika memang diperlukan, kita minum vitamin. Mudah-mudahan dengan upaya kita menjaga imunitas diri, kita makan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, maka insya Allah menjaga imunitas kita. Lalu apa yang harus kita jaga lagi? Yaitu keamanan dalam diri kita. Dengan mematuhi protokol kesehatan, kita juga bisa menjalankan 3M, memakai masker, mencuci tangan, selalu menjaga jarak social distancing, dan juga bisa saya tambahkan kita harus membaca sholawat. Banyaklah memperbanyak membaca sholawat. Sahabat Madani rahimakumullah, yang paling terpenting di dalam diri kita adalah selain menjaga imunitas dan menjaga keamanan diri kita, yaitu kita harus menjaga keimanan di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 3 yang menjelaskan bahwa ciri orang-orang yang beriman adalah yang pertama, apabila disebutkan ayat-ayat suci Al-Quran, apabila disebutkan nama-nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Apabila mendengarkan azan berkumandang bahwa kita harus melaksanakan perintah Allah, hatinya bergetar. Yang kedua adalah ciri-ciri orang yang beriman adalah ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, disebutkan nama-nama Allah, maka akan bertambah keimanan dan mantap jiwa keimanannya. Akan bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang ketiga adalah ciri-ciri orang beriman, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertawakal kepada Allah setelah kita memaksimalkan, kita berusaha dengan maksimal, maka setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya dengan kita bertawakal, maka hati kita akan menjadi lebih tenang. Dengan kita bertawakal berarti kita memaksimalkan rasa optimis kita untuk bersabar, untuk ikhlas menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita. Di pandemi seperti ini, wabah COVID-19 memang tidak bisa kita pungkiri. Kita harus percaya bahwasanya memang virus COVID-19 ada di tengah-tengah kita. Masih masif dan sangat agresif. Kita harus menjaga imun kita,
menjaga keamanan diri kita. Dan yang paling terpenting adalah kita harus menjaga keimanan yang ada di dalam hati kita. Iman berarti yakin, percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan virus corona ini, COVID-19 ini, agar menjadi ujian untuk kita. Kita harus sabar dan ikhlas menjalankannya, dan harus mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Setelah 3 ciri-ciri tersebut, ciri-ciri orang beriman yang keempat adalah mendirikan sholat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna sholataka tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sholat itu bisa mencegah adanya kemungkaran. Maka dengan sholat, hati kita akan menjadi lebih tenang. Setelah kita menjalankan sholat, maka yang kelima adalah kita harus menafkahkan harta kita di jalan Allah. Artinya adalah kita harus berzakat, kita bersedekah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala atas amaliyah yang kita kerjakan. Sahabat Madani rahimakumullah, kita harus berserah diri kepada Allah. Setelah kita bertawakal, kita menjalankan sholat, kita menunaikan zakat, maka kita harus perhatikan bahwa banyak orang di luar sana yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Banyak di luar sana orang-orang, banyak yang di PHK, melepaskan pekerjaannya dan sekarang tidak bekerja. Alhamdulillah, kita masih bersyukur Allah berikan kita masih pekerjaan. Maka dengan rasa syukur kita, implementasikan rasa syukur kita dengan kita berbagi kepada sesama. Kita ulurkan tangan kita bersedekah, membayar zakat kepada orang-orang yang membutuhkan, mustahik dan juga du'afa. Sahabat Madani rahimakumullah, dengan kita menjalankan semuanya, kelima ciri-ciri orang yang beriman tersebut, bahwa kita menjadi seorang mukmin yang sejati. Sejatinya adalah iman itu harus diaplikasikan, harus berwujud amaliyah-amaliyah, amal soleh yang akan kita pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan amaliyah di bulan Ramadan ini, kita bisa memaksimalkan ibadah kita dengan amal-amal soleh yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menuntun kita ke arah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya. Semoga menjadi pahala yang berlipat ganda dan akan diperhitungkan di akhirat kelak, menjadi amal soleh yang akan menolong kita, yang akan memberikan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.